dan di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membeli saham di aplikasi Indo Premier Sekuritas atau IPOT. Pertama-tama sebelum kita membeli saham di aplikasi IPOT, terlebih dahulu kita melihat latar belakang dari perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Saham yang ingin saya beli di sini adalah saham dari perusahaan Adi Sarana Armada Tbk atau ASA. Perusahaan ini didirikan tanggal 17 Desember 1999 dengan nama PT Quantum Megatama Motor dan memulai kegiatan komersial pada tahun 2003. Kantor pusat Adi Sarana Armada Tbk beralamat di Gedung Geraha Kirana lantai 6 Jalan Yos Sudarso nomor 8 Sunter, Jakarta Utara, Indonesia. Sektor perusahaan ASA di sini adalah yaitu aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi mobil dan reparasi mobil atau aktivitas konsultasi transportasi. Jenis indeks sahamnya yaitu indeks Kompas 100, indeks Composite Investment Board, dan indeks Transportation. Selanjutnya, bagaimana cara membeli saham ASA di aplikasi IPOT, serta bagaimana harga saham 5 tahun terakhir, analis laporan fundamental, analis laporan laba rugi saham ASA, dan analis teknikal. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membeli saham di aplikasi IPOT. Nah, pertama kita klik Add Saham, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita cari nama kode saham yang mau kita beli, yaitu di sini saya akan membeli saham ASA. Selanjutnya klik ASA, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya pilih menu Simple Buy. Nah, Simple Buy di sini maksudnya adalah kita dapat membeli saham dengan satu harga yang sama, sedangkan Fast Buy yaitu pembelian dengan beberapa harga sekaligus. Di sini saya membeli saham dengan Simple Buy. Selanjutnya muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa menentukan harga dan jumlah lot yang kita inginkan. Yang ingin kita beli di saham ASA ini, saya membeli saham dengan harga Rp125 dan jumlah lot yang akan saya beli yaitu satu lot dengan harga yaitu Rp82.500. Nah, jika sudah selesai dan kita sudah menentukan harga dan lotnya, selanjutnya kita klik submit di bagian kanan bawah. Nah, setelah itu akan muncul tampilan tab konfirmasi buy order untuk memastikan transaksi yang dilakukan itu berhasil atau tidak. Jika mungkin bisa, kita klik OK. Selanjutnya menunggu proses persetujuan pembelian saham. Ketika sudah disetujui, selanjutnya saham yang sudah kita beli tadi akan masuk ke bagian portofolio. Melihat portofolio saham yang sudah kita beli, kita bisa melihat di klik portofolio. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Ada saham ASA. Di sini total saham yang beli pertamanya itu 82.500 karena sedang mengalami penurunan yaitu 10%, yaitu menjadi penurunan minus Rp9,157, maka total value-nya nilainya yaitu 73.500. Bagaimana sih analisis fundamental dalam perusahaan ASA? Nah, sebelumnya kita ketahui dulu analisis fundamental yaitu untuk mencari atau melihat kinerja perusahaan yang hasil data-data keuangan perusahaan, suatu perusahaan publik, manajemen, dan faktor-faktor ekonomi industri yang mempengaruhi bisnis usaha kita tersebut. Nah, untuk mengetahui analisis fundamental, langsung saja kita klik kode saham yang akan kita lihat analisis fundamentalnya.
sudah ada, langsung saja kita masuk ke menu di bagian bawah ini, analisis fundamental. Nah, sebelum masuk ke baris pertama, kita ketahui terlebih dahulu data historis perusahaan saham kita, teman-teman. Saham yang saya gunakan adalah saham ASA. Dari data historis pada tahun 9M 2016, ini artinya dalam 9 bulan penuh dalam 1 tahun atau hanya sampai kuartal ketiga atau kinerja di tahun pertama 2016. Selanjutnya kita masuk ke last price saham ASA ini. Di last price yaitu harga saham terakhir perdagangan per 31 Desember di tahun bersangkutan, sedangkan untuk data last price tahun 2016 atau hari bursa terakhir di tahun yang terjadi, sedangkan untuk data last price tahun berjalan adalah datanya per penutupan hari perdagangan sebelumnya. Last price yang baik adalah ketika data penutupan harga meningkat. Di sini bisa kita lihat last price saham ASA dari 7 tahun terakhir ini. Dari tahun 2016 last price itu sekitar Rp195. Pada tahun 2017 sahamnya naik menjadi 226. Tahun 2018 sahamnya juga meningkat Rp264. Pada tahun 2016 sahamnya meningkat menjadi Rp790. Pada tahun 2020 sahamnya turun menjadi Rp462, dan pada tahun 2021 naik yaitu Rp3.430, dan juga pada tahun 2022 turun menjadi Rp735. Selanjutnya yaitu ada share out. Nah, share out ini adalah jumlah saham yang ada di perusahaan menunjukkan seberapa banyak perusahaan tersebut. Nah, dalam saham ASA ini, share out dapat meningkat, dapat juga berkurang tergantung faktornya. Salah satu faktornya yaitu stock split, di mana stock split ini adalah pemecahan lembar saham, di mana jumlah selembar saham yang ada semakin banyak. Nah, maka nominal harganya semakin rendah. Di sini bisa kita lihat dari tahun 9M 2016 itu mencapai 3,4 triliun. Sedangkan sampai tahun 9M 2022 itu meningkat menjadi 3,6 triliun. Selanjutnya yaitu market cap. Di sini market cap adalah untuk melihat market kapitalisasi suatu perusahaan. Market cap ini dihitung menggunakan rumus last price dikali share out, di mana market cap sendiri dapat diartikan sebagai harga total perusahaan jika dihitung berdasarkan harga saham. Pentingnya market cap ini untuk kita ketahui yaitu agar kita dapat menentukan harga suatu perusahaan besar atau kecilnya, dan dengan market cap untuk dapat menghindari kita dari saham-saham yang dapat menghindari kita dimanipulasi. Selanjutnya di sini total aset pada tahun 9M 2016 itu mencapai 2,9 triliun. Pada tahun
2017 meningkat menjadi 3,2 triliun, pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,7 triliun, pada tahun 2019 juga lebih meningkat menjadi 4,6 triliun, pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,8 triliun, pada tahun 2021 meningkat pada 5,8 triliun, pada tahun 2022 meningkat menjadi 7,4 triliun. Jadi aset dalam perusahaan ASA mendapat keuntungan dan pendapatan itu meningkat. Selanjutnya untuk analisis fundamental laporan laba rugi di aplikasi IPOT atau Entrepreneur Sekuritas. Nah, untuk melihat laporan laba rugi dalam saham ASA di sini dilihat dalam analisis fundamental, bisa kita lihat di sini di bagian revenue. Ini teman-teman, revenue adalah total pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang diproduksi. Di sini bisa kita lihat bahwa total pendapatan ASA di sini dari tahun 9M 2016 1,1 triliun. Pada tahun 2017 1,2 triliun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,3 triliun, pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,6 triliun, pada tahun 2020 2,1 triliun, pada tahun 2021 3,4 triliun, pada tahun 2022 menjadi 4,6 sampai 6,1 triliun. Nah, jadi dapat dikatakan total pendapatan atau revenue-nya meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Selanjutnya yaitu ada gross profit, di mana gross profit ini adalah untuk melihat laba kotor yang diterima dari hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Di sini bisa kita lihat dari tahun 2016 sebelumnya totalnya 316,7 billion, pada tahun 2022 meningkat jadi 1,1 triliun. Selanjutnya itu ada operational profit atau laba operasional. Nah, laba yang diterima dari sisa laba kotor yang dikurangi dengan beban operasional. Di sini bisa kita lihat dari tahun 2016 1,91 billion, pada tahun 2022 menjadi 338,0. Ini menunjukkan bahwa semakin naik tahun dari tahun 2016 sampai 2022 itu meningkat laba operasionalnya. Selanjutnya itu net profit atau laba bersih yang diterima dari sisa laba operasional dikurang beban lainnya. Nah, di sini net profit itu meningkat, bisa kita lihat dari tahun 2016 39,6 sampai tahun 2022 menjadi 175,0. Analisis teknikal menggunakan Advanced Chart Report, yaitu dengan fitur Advanced Chart dapat mempermudah teman-teman dalam menganalisis teknikal saham di emiten yang teman-teman pilih. Untuk menggunakan fitur Advanced Chart, teman-teman bisa langsung memilih Advanced Chart dengan mengklik emiten saham kita. Contohnya di sini yaitu saham ASA. Pada saham ASA di sini langsung kita pilih di menu chart.
advance chart di sebelah kode emiten kita yaitu ASA. Nah, muncul tampilan seperti ini. Di advance chart ini memiliki fitur yang dapat membantu melakukan analisis teknikal yang lebih komprehensif, sekaligus membandingkan dengan multiple produk investasi lainnya dengan indikator-indikator yang lengkap daripada simple chart. Nah, teman-teman bisa memahami terlebih dahulu tombol-tombol di advance chart. Di atas advance chart terdapat 4 bagian menu. Di sini teman-teman di atas kode ASA. Nah, maka tampilan ini adalah jendela chart yang memperlihatkan pergerakan saham ASA tersebut. Selanjutnya di bawah chart adalah jendela indikator yang memperlihatkan volume transaksi. Nah, paling bawah, di paling pojok bawah ini, di sebelah kiri adalah periode yang dimana untuk memperlihatkan jangka waktu saham kita yang ingin dilihat. Nah, kita bisa melihat simbol D di atas. Ini artinya time frame per candle. Kita bisa melihat pergerakan saham dalam waktu yang kita inginkan, misalnya dalam waktu 1 menit. Nah, maka kita dapat melihat time frame per candle dalam 1 menit, begitu juga seterusnya. Selanjutnya ada filter comparison untuk melihat perbandingan pergerakan saham satu dengan lainnya. Nah, selanjutnya ada fitur gambar. Gambar di sini sebagai alat bantu untuk saham. Selanjutnya ada 2 fungsi terakhir di sini, teman-teman. Bisa melihat yaitu fungsi lot strategi dan invest strategi. Strategi ini berguna untuk menyimpan strategi indikator yang sudah disusun. Dan selanjutnya untuk melihat periode saham kita, untuk melihat periode saham kita bisa melihat periode saham di ASA ini bisa dilihat di bagian bawah ini, teman-teman. Melihat pergerakan saham dalam kurun waktu saham tertentu. Nah, misalnya kita melihat pergerakan saham ASA 5 tahun terakhir. Maka tinggal kita klik 5 tahun terakhir. Nanti time frame per candle-nya akan menyesuaikan otomatis di sini. Oke, sekian video pembelajaran saya ucapkan